Halo para trader, selamat datang kembali dan terima kasih sudah mengklik video ini. Dan sekarang kita akan bahas mengenai aneka tambang atau kodenya adalah ANTM. Dan di sini juga kita akan bahas mengenai tentu saja di mana kalian entry. Kenapa kalian harus entry di harga tersebut. Dan kita akan bahas mengenai potensi keuntungan dan tentu saja yang jarang kali orang mau bahas adalah potensi kerugiannya teman-teman. Jadi jangan di skip videonya karena sekarang itu hari Senin tanggal 25 Agustus jam 8.43 pagi teman-teman. Jadi ya sebelum trading kita bahas sedikit dulu. Oke, sebelum aku mulai penjelasannya kalian baca dulu disclaimer yang satu ini. Oke, udah baca ya teman-teman. Jadi kita mulai aja. Sebelum kita masuk ke aneka tambang, teman-teman kalian, aku mau bahas mengenai ICBP dulu. Jadi di konten aku sebelumnya, pas sebelum ini rilis ya, video ini rilis yaitu tanggal 12 kalau aku nggak salah. Dan jadi candle yang baru jadi itu candle yang hijau ini teman-teman. Yang ini belum terjadi. Ya sekarang udah jadi tapi pada saat video itu aku dibikin, ini buat orang-orang yang tolol, sorry. Kadang orang Indonesia tuh seneng loh dikata-katain gitu, heran gua. Malah mereka tuh happy gitu punya guru yang suka, "Kan lu goblok, makanya lu miskin apa segala macam." Ya enggak juga. Lu kaya karena jualan ini kok, jualan kelas. Oke. Nah, dan jadi video ini tuh belum jadi, video ini. Candle ini belum jadi ya. Ya. Candle ini tuh belum jadi. Jadi buat yang nggak tahu kemarin video pada saat video itu dirilis, candle ini yang ini nih, yang ini nih, ini tuh belum jadi gitu loh ya. Karena kadang ada beberapa orang yang terlalu tolol untuk hidup gitu loh. Sorry, gua sebenarnya nggak terlalu suka ngomong kata-kata itu ya, tapi entah kenapa orang tuh senang dikatain kayak gitu. Oke, nggak video-video kayak gitu ini loh laku loh. Anyhow, jadi teman-teman pada saat itu aku bilang kalian bisa entry di harga ini ya di 945 dan 9375 dan ya kejadian teman-teman dia masuk terus dia naik ke atas dan pas di candle yang aku tandain ini dia turun. Kok bisa? Ya, ini kalian yang ikutin aku, congratulations ya, kalian udah dapat sekitar 5%-an lebih. Dan ini oke, okay, karena menurut aku ya, keuntungan itu minimal itu harus di angka 3% lebih lah ya. Kenapa? Kalian ya 2% itu menurut aku udah buat biaya-biaya apa segala macam lah ya. Jadi kalau kalian dapat 3% ya itu udah menurut aku udah minimal banget dan harus di atas itu gitu loh. Kenapa? Ya nomor satu adalah kan kalian mau dapat untung, masa sih untung kalian misalnya kalian cuma dapat 1 atau 2% itu udah habis aja buat buat biaya-biaya gitu loh. Maksudku ngerti kan ya? Jadi ya minimal 3% ke atas lah. Ini udah dapat 5% udah oke okay lah ya. Jadi ya seperti ini, congratulations yang udah dapat. Ya kita akan langsung aja ke aneka tambang ya teman-teman. Jadi ini kenapa bisa kayak gini? Ini adalah namanya pending order singkatnya, strateginya pending order. Jadi nanti kita bahas di aneka tambang deh. Atau ini aku soalnya nggak ada editor, jadi ini langsung rekaman aja teman-teman. Atau gini deh ya, supaya kalian lebih ngerti ya maksudnya. Jadi kemarin itu sebenarnya aku nggak terlalu suka untuk entry di 1 jam ya. Tapi pada saat kemarin tapi maksudku tetap mesti dicek yang 1 jam karena kadang ada candle-candle yang interesting untuk kita entry gitu loh. Jadi ini kan kalau kalian lihat kita mulai dari entry dulu ya. Di sini kan pada saat aku entry di sini kan ada gap teman-teman dan tiba-tiba gapnya itu naiknya jauh banget nih teman-teman. Kalau kalian lihat pada saat dia entry itu sekitar 1 sampai 2% teman-teman. Jadi di sini ini dimakan semua habis ke atas gitu loh. Dan pelakunya pasti tentu aja orang yang punya banyak uang gitu loh. Kalau kalian pernah dengar yang film kok ada namanya Wolf of Wall Street gitu apa segala macam dan di istilah kita di tempat trader itu ada istilahnya serigala selalu meninggalkan jejak gitu loh teman-teman. Jadi serigala tuh selalu punya footstep gitu loh. Jadi ya disitulah kita bisa lihat gitu loh. Di mana sih kira-kira kita bisa entry, di mana kira-kira kita bisa masuk gitu loh sesuai dengan di mana mereka mau masuk gitu loh. Jadi pada saat mereka mulai buang saham di sini kan kelihatan banget ya begitu turun, turun dan kalau kita lihat di daily juga itu jelas tuh turun tuh, boom, terus turun lagi, boom, boom.
Terus tiba-tiba ada kedutan naik ke atas gitu. Kok bisa? Berarti di sini teman-teman ada yang namanya tiba-tiba ada, entahlah kalian mungkin sebutnya bandar atau apa segala macam, itu urusannya kalian gitu loh. Tapi mau mau kalian percaya mau kalian enggak, itu ada gitu loh. Ada orang yang punya banyak uang dan mereka bilang oke, gue mau beli di harga 945 atau ya aku nggak tahu lah harganya berapa mereka mau mau belinya. Terus yang dilakuin adalah pada saat mereka mau beli, itu kan barang yang ada, ya lot yang ada itu kan belum tentu mencukupi untuk uangnya mereka. Jangan kalian berpikir uang mereka cuma 1-2 miliar, enggak. Uang mereka tuh jauh lebih banyak dibanding yang kalian bisa bayangin gitu loh. Jadi ya pada saat dia di sini, ini mereka tuh mainnya ini nih, apa nih namanya average price gitu loh. Target aslinya harga aslinya berapa? Aku nggak tahu, tapi ya congratulations sekali lagi yang udah masuk dan kita akan lihat lagi ICBP di mana kira-kira entry berikutnya. Cuma menurut aku mungkin di angka ini masih valid, tapi nanti kita akan bahas. Dan yang kita bahas itu sekarang kan fokusnya ke aneka tambang ya. Dan kalau kalian lihat aneka tambang, teman-teman, ya ini sih cukup yang paling penting adalah IPS dasarnya, kemudian dividennya. Kalau menurut aku itu yang paling penting ya. Orang lain mungkin punya hal yang lain. Coba kita lihat ininya, candle-nya, ya ini dia candle-nya teman-teman. Dan kita akan selalu mulai dari 1 bulan. Tujuannya apa mulai dari 1 bulan ini? Kita bisa ngelihat di mana harga paling murah, harga di mana orang-orang bilang murah, dan harga di mana harga itu paling mahal, teman-teman. Jadi kita bisa tahu, oh ini harganya lagi mahal, oh ini harganya lagi murah. Jangan cuma karena, oh candle-nya uptrend, kita harus beli. Enggak, ini kalau misalnya kalian lihat ya, nih aku langsung skip langsung masuk ke daily ya. Nah, ini kan uptrend. Begitu naik ke atas turun, mau siapa yang disalahin? Ini uptrend. Ya nggak gitu dong caranya trading gitu loh. Oke, jadi ini kita balik lagi ke monthly. Jadi kalian bisa lihat harga paling mahalnya di atas dan harga di bawah tuh ada yang paling murah. Ya memang kalau kalian mau di bawah sini ada yang lebih murah lagi. Cuma kita bisa lihat turning point-nya itu di antara harga itu gitu. Jadi kita bisa tahu oh harganya paling mahal di sini dan harga yang murah itu di sini. Tentu aja kalian kan kalau misalnya sebagai seorang pedagang kan mau harganya ke sini dong. Tapi belum nunggu ke sini kan agak lama. Jadi kita mesti ngelihat di mana kira-kira harga itu bagus untuk kita entry. Dan kita lihat weekly. Weekly ini gunanya ya ini untuk sebenarnya untuk ngelihat tren dan untuk ngelihat di mana sih titik di mana harga itu mulai turun gitu loh. Jadi di sini kita bisa lihat hammer up. Nah, kalau ada hammer up gini, teman-teman ini mesti kita mesti tandain ya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa tahu, oh di sini tuh pernah ada hammer up dan berarti pernah ada orang yang borong harganya naik ke atas gitu loh. Dan ini kita tandain dulu, warnanya kita rubah menjadi warna hijau, teman-teman, supaya kita tahu oh ini kita akan entry di situ dan kita bisa lihat di sini oh di sini ada shooting star nih. Nih, yang ini nih. Ini shooting star, tapi kita akan ambil yang paling dekat dulu ya. Di mana di sini kita akan ambil dia punya shooting star, kita rubah jadi warna merah. Kenapa kenapa kayak gitu? Ini kan di weekly ya. Jadi supaya ini untuk nandain aja, untuk marking gitu loh, di mana kita akan ngelihat dan entry-nya adalah di daily, teman-teman. Kalau kalian lihat di daily, nah di sini kita bisa entry, kita bisa lihat lebih jelas nih. Oh, di mana sih tempat orang mulai buang dan ternyata kita bisa lihat kan, oh di sini nih tempat orang mulai buang nih. Nah, di sini. Ini tempat orang mulai buang pertama nih. Nih, ini sorry ini agak tinggi dikit. Nah, ini soalnya ada candle-nya hijau tapi bentuknya shooting star. Dan di sini teman-teman, kalau kalian perhatiin ini ada doji. Nah, doji ini terjadi harga keseimbangan dan tiba-tiba harga turun. Berarti di sini itu seller tuh menang, teman-teman. Jadi kita mesti tandain juga dia di situ. Nah, tujuannya apa? Ya untuk keluar pertama. Di sini kan keluar target utama kita jualan. Di sini kan ya kalau misalnya kasarnya kalau lu jualan ini harga yang mau lu diskon lah ke pelanggan lu gitu loh. Ngerti ya?
Jadi ada dua tempat nih kita bisa jual. Dan ya, kalau kita lihat sekarang ini teman-teman, ya candle-nya ini kan kita bisa lihat di sini dia mulai start terbang ya. Nih, harganya mulai start terbang dari angka ini. Jadi ada kemungkinan teman-teman di sini terjadi yang namanya pending order banyak teman-teman, dan kalian bisa lihat sini juga ada gap, di sini ada gap banyak nih ya. Makanya pada saat kalau kalian lihat ya, sorry ini kita rubah dulu warnanya jadi hijau supaya bisa lebih jelas. Nah, ini harga ini masuk ke dalam sini nih. Dia punya apa? Candle, terus tiba-tiba naik ke atas. Ngerti ya? Jadi di sini tiba-tiba ada orang yang ada pending order yang masih nyangkut, terus dia ikut ke atas, terbang ke atas, dan itu untungnya dia udah berapa tuh? Mungkin masih kecil sih itu harus ya. Sebentar, kita lihat dulu ya. Itu berapa persen tuh sekitar? Oh, lumayan juga tuh. 14% tuh. Ya kan? Jadi begitu dia masuk nih, kalau kalian melihat, ntar aku kasih lihat. Nah, dia kan ini kan gap ya. Dia nutup gap tuh, masuk ke atas, naik untuk. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah di mana kita bisa entry? Jujur sih, kalau gua pribadi ditanya, ini tuh udah nggak valid. Walaupun kalau kalian mau entry ya bisa aja, cuma nggak aku saranin gitu loh. Karena ya menurut aku kalau dari sisi kalau lu mau lihat posisinya juga di sini kan masih mahal menurut gue ya. Jadi sekali lagi nih menurut aku, kalau kalian punya pendapat lain ya ya itu ininya kalian gitu. Mari kita setuju untuk tidak setuju gitu loh. Dan aku pribadi saranin untuk mulai beli ya, bukan all in. Gua bukan tipikal orang yang suka all in. Oke? Okay? Mulai beli itu di harga 2640 ke 2460 teman-teman. Terus ini kan potensi keuntungannya lumayan teman-teman ya. Kita ke angka yang paling dekat aja lah ya. Itu 12% teman-teman. Oke? Okay? Atau kalau misalnya kalian ngambil yang di atas, kita ambil ini ya enggaknya 8% lah ya. Masih masih oke. Okay. Masih di atas yang aku bilang, masih di atas 3-4% kan ya. Jadi karena sekali lagi kalau lu trading dengan target sehari atau sekali trading itu cuma 1-2%, itu habis aja teman-teman. Habis untuk biaya-biaya kayak begitu gitu. Jadi menurut aku sekali masuk ya potensi keuntungannya bisa sampai 8 atau 10% lah minimal. Jelek-jeleknya 5%. Pokoknya di atas 3 atau 4%. Oke? Jadi entry pertama ada posisinya di situ. Kemudian kita punya entry kedua ya, mulai beli lagi itu ada di bawah sini teman-teman. Kenapa di bawah sini? Ini juga di mana kita bisa lihat dia tuh mulai start rally gitu loh. Sorry, ini kayaknya agak kegedean. Mana sih shooting startnya dia? Apa? Hammer up. Ini shooting star. Ya ini shooting. Tunggu dulu sebentar. Ya ini dia. Sini ada. Sorry. Ini aja supaya lebih aman. Kita main lebih safe. Aku nggak terlalu. Nah, kok gitu. Nah, oke. Okay. Jadi entry kedua ada di 2190 dan 230. Jadi kalau kalian mau entry ya masuk ke sini boleh ya, tapi mungkin nggak usah terlalu banyak lah ya, nggak usah terlalu agresif. Dia akan ada kemungkinan mungkin cuma naik ke sini kemudian dia akan turun lagi, atau mungkin dia akan terus naik ke atas nyoba ngetes yang di atas, tapi ya kita nggak tahu nih teman-teman, karena ya market itu kan sangat-sangat liquid ya. Jadi kalian nggak bisa, oh ini harga akan ke sini, harga akan ke situ, nggak bisa kayak gitu. Jadi entry 1 di sini, entry 2 di sini, terus kemudian kemungkinan dia jatuh ada nggak? Ada. Kalau misalkan dia tembus di harga, nah kalau dia di 1570 teman-teman, sorry, ini ada shooting star lagi nggak ke bawah? Oh ini ada nih yang paling dekat, kita akan. Nah, ini dia 1720. Sorry ini aku nggak pakai Excel ya, karena mungkin orang nggak terlalu suka kalau ngeliat-lihat Excel angka-angka gitu kan, nggak suka ya. Jadi kemungkinan besar kalau kalian lihat di sini 1720 ya, kemungkinan kalau udah di bawah ini ya aku saranin untuk cut loss sih. Ini kemungkinan ruginya sih memang lumayan ya.
itu sekitar 31% kalau dari atas. Kalau dari bawah, makanya aku lebih senang masuk ke bawah itu ruginya itu cuma kemungkinan ruginya cuma 18% dan kemungkinan keuntungannya itu bisa 37%, bahkan bisa sampai 40%-an, 45% tuh. Jadi ya menurut aku, dan kalau kita lihat harga secara keseluruhan ya, gue rasa orang-orang yang beli di harga murah akan mempertimbangkan harga ini sih di 2190 sampai 230, karena menurut mereka ya masih masih bisa masih reasonable gitu loh. Kalau kalau di angka ini kan terlalu deket ya sama yang di atas ini. Kalau aku pribadi, tapi inilah yang aku baca gitu loh dari metode yang aku bilang pending order. Jadi ya gitu aja teman-teman. Kalau misalnya kalian masih belum ngerti, kalian boleh DM atau kalian boleh komentar di bawah. Aku sekali lagi aku minta maaf kalau misalnya penjelasanku itu masih agak beribet, tapi aku usahain akan terus improvement. Oke, teman-teman, sekali lagi thank you, dan kalau misalnya kalian ada mau komen atau ada saran boleh komen di bawah. Thank you teman-teman sekali lagi, dan sampai ketemu di konten kita berikutnya. Dadah.